Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indra Wahid Taruna Channel, channel pendidikan yang menyajikan berbagai macam video pembelajaran SMK. Hari ini kita akan membahas materi personal selling dalam bisnis retail. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan personal selling, di antaranya pengertian personal selling, tujuannya, ciri-ciri, tahapan, bentuk-bentuknya, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan personal selling, beserta contoh personal selling. Simak penjelasannya dan jangan sampai ketinggalan ya. Nah, kita langsung saja. Apa itu personal selling? Nah, kita bisa menyimak dari pendapat beberapa orang ahli. Yang pertama yaitu menurut Ciptono, bahwa personal selling adalah komunikasi langsung yang terjadi antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produknya kepada pelanggan, sehingga membentuk pemahaman terhadap produk tersebut dan mereka akan mencoba ataupun membelinya. Berikutnya, menurut swasta, bahwa personal selling adalah interaksi yang terjadi antar individu, saling bertemu muka yang ditunjukkan untuk menciptakan ataupun memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menentukan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Lain halnya yang dikemukakan oleh Philip Kotler yang menyatakan bahwa personal selling adalah alat yang dinilai paling efektif berupa biaya pada tahap proses pembelian yang lebih lanjut, terutama dalam membangun suatu preferensi, keyakinan maupun tindakan-tindakan dalam melakukan pembelian oleh calon pelanggan. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa personal selling adalah jenis promosi yang dilakukan oleh pihak manajemen pemasaran pada sebuah badan usaha dengan cara melakukan penjualan secara tatap muka kepada calon konsumen secara langsung di lapangan atau di pasar. Atau personal selling dapat dinamakan juga pemasaran perorangan, adalah teknik mempromosikan produk secara dua arah, berbentuk presentasi atau pembicaraan langsung antara divisi marketing dengan calon pembeli. Berikutnya, menurut Kotler, bahwa tujuan pemasaran perseorangan atau personal selling antara lain, yang pertama, menemukan calon pelanggan atau pembeli. Dalam hal ini, manajemen akan melakukan strategi pemasaran yang sudah di-planning sebelumnya, mulai dari mencari sasaran pelanggan hingga membentuk suatu ikatan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, sebagai bentuk pemberitahuan, dalam hal ini informasi, kepada calon pelanggan tentang adanya spesifikasi maupun identitas produk yang dijual. Yang ketiga, melakukan penjualan dengan berupaya dalam menjual produk sesuai target yang ditentukan. Yang keempat, memberikan pelayanan dapat berupa penerimaan keluhan pelanggan, kritik, saran, ataupun pemberian konsultasi dan bantuan teknis lainnya kepada pelanggan. Yang kelima, mengalokasikan bahwa produk jika mengalami kekurangan atau bahkan kehabisan stok, sehingga personal selling akan mengalokasikan kepada siapa saja yang akan mendapatkan barang yang tersisa. Kemudian yang keenam, meningkatkan angka penjualan untuk meningkatkan tingkat profit bagi perusahaan. Jadi secara umum, personal selling tujuannya adalah supaya terjadi transaksi pembelian atau untuk mempengaruhi secara langsung kepada konsumen dengan produk yang ditawarkan. Sehingga dengan adanya peran dari personal selling bisa lebih mudah dalam hal memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kelebihan dari produk yang ditawarkan dan kelemahan dari produk kompetitor. Ciri-ciri seorang personal selling dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sifat dan syarat. Nah, dari sisi sifat, seorang marketer dan untuk menjadi personal seller maka harus memiliki sifat seperti
Yang pertama, personal confrontation, yaitu bisa menjalin hubungan hidup atau langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Kemudian, cultivation, yakni sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan antara penjual dan pembeli ke hubungan transaksi sampai hubungan yang lebih akrab. Yang ketiga, respon, di mana situasi ini seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi apa yang disampaikan oleh personal selling. Kemudian dari sisi syarat, seorang marketer harus memiliki syarat seperti yang pertama, salesmanship, yakni harus memiliki pengetahuan mengenai identitas barang dan memahami seni menjual. Kemudian yang kedua, negotiation, yaitu diharapkan memiliki kemampuan dalam melakukan negosiasi yang disertai segala macam syarat dan aturan-aturan yang harus dipahami oleh seorang personal selling. Yang ketiga, relationship marketing, yakni pelaku personal selling ini harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan dalam waktu yang lama. Tahapan atau langkah yang membentuk proses personal selling dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencari calon pelanggan atau mencari klien potensial, yakni mencari konsumen yang memiliki peluang bagus untuk dijadikan sebagai pelanggan perusahaan. Yang kedua, pra-pendekatan. Setelah prospek ditemukan, maka bisa dikelompokkan dalam beberapa variabel, diantaranya berdasarkan tingkat kebutuhan, kemudian tingkat pendapatan, kapasitas keuangannya, kemudian volume pembeliannya, serta seperti apa caranya dalam memutuskan melakukan pembelian. Kemudian presentasi dan demonstrasi atau argumentasi. Pada tahapan ini, penjual memperkenalkan diri, baik secara pribadi, perusahaan, alasannya berkunjung ke calon pelanggan, serta mampu menunjukkan bagaimana produk yang dijual itu betul-betul dibutuhkan oleh pelanggan dengan memberitahukan karakteristiknya, manfaat, serta berbagai atribut yang ada pada produk yang dijual. Kemudian mengatasi atau menangani keberatan. Pada langkah ini, penjual harus menghadapi keberatan yang mungkin bisa diajukan oleh calon pembeli dengan cara tetap tenang dan membangun kepercayaan dengan pelanggan dengan tidak melakukan perdebatan sehingga mampu melakukan negosiasi dengan tidak memaksa. Kemudian tahap selanjutnya, penutup atau menutup penjualan, di mana pada langkah ini sales atau penjual harus melakukan sales closing dengan mencoba membujuk atau meyakinkan calon pelanggan untuk memutuskan melakukan pembelian dengan tidak memaksa. Yang terakhir, tahapan tindak lanjut atau pemeliharaan, di mana penjual harus memelihara hubungan baik dan komunikasi dengan pelanggan untuk memastikan bahwa pelanggan tersebut puas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirimkan ucapan selamat, selamat hari raya, selamat ulang tahun, dan hari-hari lainnya. Dapat juga dilakukan dengan men-share promo-promo produk, dengan men-share tips-tips yang bermanfaat bagi konsumen. Selanjutnya, bentuk-bentuk personal selling. Menurut Saladin dan Usman, setidaknya ada 3 bentuk personal selling. Yang pertama, file selling, yaitu penjualan lapangan, di mana personal selling di sini melakukan proses penjualan keluar perusahaan dengan cara mengunjungi dari satu rumah ke rumah yang lain, atau istilah lainnya door to door. Kemudian yang kedua, retail selling atau penjualan eceran. Retail selling atau penjualan eceran ini berlawanan dengan file selling, yaitu kegiatan melakukan penjualan dengan cara melayani pelanggan sepenuhnya secara langsung datang ke perusahaan untuk melakukan pembelian. Kemudian yang ketiga, exclusive selling atau penjualan eksklusif, yaitu penjualan yang terjadi karena adanya hubungan yang terjalin antara pemimpin perusahaan yang satu dengan pemimpin perusahaan yang lain, misalnya pemimpin perusahaan X dan pemimpin perusahaan Y, atau pemimpin perusahaan X dengan pemerintah dalam melakukan proses penjualan. Dalam prakteknya, jenis pemasaran perorangan atau personal selling terbagi menjadi 5, antara lain yang pertama trade atau perdagangan, yaitu penjualan yang akan terjadi saat produsen atau pedagang besar
memperbolehkan pengecer untuk berupaya dalam memperbaiki distributor produk-produk mereka. Yang kedua, missionary selling atau penjualan missionary, yaitu proses penjualan yang berusaha ditingkatkan dengan mendorong konsumen untuk membeli barang dari agen perusahaan. Kemudian yang ketiga, technical selling, yaitu penjualan teknis, yakni meningkatkan angka penjualan dengan cara pemberian saran atau nasihat kepada konsumen dari barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian new business selling, yaitu penjualan bisnis baru, dengan berusaha menciptakan transaksi baru dengan mengubah calon konsumen menjadi konsumen. Hal ini biasanya dilakukan pada perusahaan asuransi. Nah, kemudian yang kelima yaitu responsive selling, yaitu penjualan responsif, di mana penjualan yang diharapkan bisa memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Dalam hal ini, jenis penjualannya yaitu road driving dan retail. Adapun kelebihan dari personal selling antara lain, yaitu memungkinkan untuk mencari pilihan pelanggan potensial, kemudian memungkinkan menyesuaikan wawancara dengan klien potensial, memungkinkan peragaan produk secara langsung, kemudian memungkinkan melakukan klarifikasi terhadap keberatan pelanggan, kemudian memberikan saran ataupun menjalin partisipasi aktif dengan klien, serta memungkinkan penutupan penjualan dan menjalin hubungan baik dengan klien. Sedangkan kelemahan personal selling yaitu personal selling biasanya menjadi alat promosi yang mahal, kemudian tidak memungkinkan sejumlah besar klien potensial untuk segera dihubungi secara bersamaan. Kemudian memerlukan komitmen jangka panjang dari penjual sehingga iklannya dapat diberikan dan dapat dihapus dengan segera. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh penerapan personal selling. Di antaranya yang pertama pada produk Popok Sweety, di mana produk Popok Sweety ini telah melakukan beberapa event yang mengharuskan personal selling-nya melakukan penjualan produk dengan cara personal dan tatap muka dengan konsumen. Nah, dengan diadakan event tersebut, personal selling Sweety bisa dengan mudah mengetahui ibu-ibu yang memiliki bayi atau anak-anak popok apa saja yang biasanya dibeli oleh konsumen untuk kebutuhan anak-anaknya, serta bisa langsung menawarkan untuk mengganti produk popok kompetitor dengan produk yang mereka tawarkan. Nah, melalui event ini bisa didapatkan data-data konsumen dan penggunaan popok kompetitor seberapa besar dibandingkan popok yang menjadi produk yang akan ditawarkan. Kemudian contoh yang kedua yaitu dari produk kosmetik ternama Wardah, di mana mereka memasarkan produknya menggunakan sistem personal selling. Nah, dengan adanya sistem pemasaran personal selling, maka personal selling dari Wardah lebih mudah menjelaskan tentang kelebihan produknya yang bisa mempengaruhi pembelian dalam membeli produk dan brand yang ditawarkan. Nah, salah produk kosmetik ini biasanya sudah dibekali dengan berbagai macam media interaksi yang lebih inovatif dan bisa dicerna dengan mudah oleh calon pelanggan sehingga mereka bisa melakukan closing penjualan dengan baik. Kemudian contoh yang ketiga yaitu dalam produk Tupperware, di mana mereka lebih memasarkan produknya menggunakan jaringan di masyarakat umum secara langsung tatap muka dengan sistem personal selling. Nah, dengan produk yang dominan dan dengan sedikit kompetitor, maka penjual Tupperware lebih mudah dalam mempengaruhi calon pembelinya untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, personal selling dalam sistem di Tupperware ini dikenal paling efektif dan bisa langsung mendatangkan transaksi khususnya bagi kalangan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kebutuhan secara langsung terhadap perlengkapan rumah tangga yang ada di Tupperware.
Nah, itulah beberapa informasi yang sempat saya share kepada Anda semua, yang intinya bahwa dengan adanya personal selling, seorang sales bisa mengetahui bagaimana caranya melakukan komunikasi yang baik dan benar dengan konsumen, serta bagaimana cara yang efektif dan benar dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada pelanggan sehingga pelanggan tersebut merasa nyaman dan berinteraksi dengan kita untuk mendapatkan transaksi penjualan atau closing penjualan. Yang kedua, sales itu harus mampu menguasai produk yang ditawarkan sehingga dia nyaman dan efektif dalam memberikan informasi tentang kelebihan-kelebihan produk yang dijual. Kemudian yang ketiga, jika tidak ditemukan transaksi penjualan pada saat menawarkan barang, seorang sales itu masih memiliki nilai plus, yaitu bisa mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terkait konsumen, baik itu data konsumen, kebiasaan konsumen, kemampuan konsumen, dan selera konsumen dalam memilih produk yang ditawarkan. Dan pada akhirnya saya sangat berharap mudah-mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe Indra Wahyu Taruna Channel, channel pendidikan yang menyajikan berbagai macam video pembelajaran SMK. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.